Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita bisa memahami lebih dalam syarat non-multikolinearitas pada regresi linear berganda dengan metode ordinary least square atau OLS. Ini merupakan salah satu dari persyaratan uji asumsi klasik. Sebelum kita memulai video, jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman Sobat Kanda Data bisa like, subscribe, dan share pada yang membutuhkan. Yang pertama, ketika kita melakukan pengolahan data menggunakan regresi linear dengan metode ordinary least square atau OLS, tentu tidak semudah hanya input data, analisis, dan interpretasi saja. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai kaidah-kaidah yang dipersyaratkan tentu sangat kita butuhkan, ya kan? Mengapa kita harus repot-repot melakukan hal itu? Menurut saya, ini menjadi kebutuhan kita supaya data yang telah kita kumpulkan ya, kita sudah capek ya dari pelaksanaan penelitian, baik kita menggunakan data primer maupun data sekunder. Setelah melewati tahap analisis data, ini akan bisa kita estimasi dengan baik dan tentunya tidak bias. Kemudian, regresi linear berganda dengan metode OLS ini sudah banyak, sangat banyak ya tentunya diterapkan dalam berbagai bidang. Salah satunya pada bidang ekonomi, agribisnis, dan sosial ekonomi. Estimasi dari output regresi linear ini sudah banyak dirasakan manfaatnya. Ya, berbagai permasalahan penelitian dapat dipecahkan dengan pendekatan analisis ini. Cara mudahnya, ketika kita memilih untuk menggunakan analisis regresi, artinya kita berupaya untuk melihat atau mengkaji bagaimana pengaruh atau dampak dari satu atau lebih dari dua variabel terhadap variabel yang lainnya, ya. Tidak heran ya, banyak peneliti, dosen, mahasiswa, praktisi ini memilih metode ini untuk analisis data pada penelitian atau risetnya. Dalam penggunaan regresi linear ya berganda tentunya ini ya dengan metode OLS memiliki asumsi-asumsi ya. Sebenarnya tidak hanya regresi berganda tapi regresi yang sederhana juga ya. Ini harus memiliki asumsi-asumsi yang harus dipenuhi agar menghasilkan Bayes linear unbiased estimator atau sering disingkat dengan BLUE. Salah satu asumsi dari beberapa asumsi yang dipersyaratkan yaitu bahwa tidak terjadi korelasi yang kuat atau korelasi mendekati sempurna antar variabel bebas yang digunakan dalam model regresi. Artinya kalau sudah di tahap ini kita menggunakan regresi linear berganda ya karena antar variabel bebas. Artinya variabel bebasnya lebih dari satu. Asumsi ini sering disebut dengan asumsi non-multikolinearitas. Ya, dengan demikian, jika antar variabel bebas memiliki korelasi yang kuat, artinya pada model regresi yang dibangun tersebut memiliki masalah multikolinearitas. Ketika kita membangun sebuah model regresi linear, ya, agar hasil estimasinya tidak bias dan konsisten, tentu kita mengharapkan asumsi non-multikolinearitas ini dapat kita penuhi. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan regresi linear dengan metode OLS, maka kita perlu membuktikan bahwa asumsi-asumsi yang dipersyaratkan tersebut dapat terpenuhi. Bagaimana caranya? Ya kita pakai yang namanya uji statistik, ya. Uji asumsi ini sering dikenal dengan salah satu dengan uji asumsi klasik ya, salah satu bagian ya, karena ada uji-uji yang lainnya. Sebagian juga menggunakan istilah uji Gauss-Markov. Uji apa yang tepat ketika kita akan membuktikan bahwa model kita bebas dari masalah multikolinearitas. Ya, seperti yang kita sampaikan, kita perlu kembali pada tujuan kita melakukan uji tersebut. Ya, jadi kita yang pertama ingin mendeteksi apakah ada korelasi yang kuat atau tidak dari variabel bebas yang kita gunakan dalam model. Jadi ditekankan di sini adalah korelasi atau hubungan.
Berbekal dari ini, kita dapat menduga apa yang perlu kita lakukan untuk mendeteksi ada masalah multikolineritas atau tidak. Jadi, karena kita melihat kekuatan korelasinya, kita bisa melihat besaran koefisien korelasi antar variabel bebasnya. Silakan lihat, koefisien yang tinggi dan mendekati 1, yaitu artinya antar variabel bebas tersebut mengalami masalah multikolineritas yang serius. Jadi kita korelasikan antar variabel bebasnya. Kalau korelasinya mendekati 1, itu artinya ada masalah multikolineritas yang serius. Namun demikian, ada nih yang sering digunakan dan dipilih ya oleh para peneliti atau pengolah data. Ya, kita menggunakan yang namanya nilai variance inflation factor atau VIF ya. Nilai VIF ini dapat kita peroleh dengan mudah menggunakan software pengolah data. Ya, langkah-langkah cara uji multikolinitas dan cara interpretasinya menggunakan software pengolah data secara lengkap silakan teman-teman bisa klik link di deskripsi ya. Di situ sudah ada saya buatkan video tutorialnya. Kemudian jika Anda sudah menonton videonya, di akhir video dibahas cara interpretasinya. Nah, di sini saya coba sarikan bagaimana cara pengambilan keputusan dari nilai variance inflation factor. Jadi jika nilai variance inflation factor kecil atau kurang dari 10, artinya variabel bebasnya itu bebas dari masalah multikolineritas. Sebaliknya, jika nilai variance inflation faktornya besar atau lebih dari 10, itu artinya ada masalah multikolineritas. Jadi, cara gampangnya seperti itu ya. Selain dari korelasi juga kita bisa melihat dari nilai variance inflation factor. Jadi dari video kali ini ada dua poin penting ya. Yang pertama adalah jika nilai variance inflation faktor kecil dan korelasi antar variabel bebas rendah mengindikasikan bahwa pada model regresi tersebut bebas dari masalah multikolineritas atau memenuhi asumsi non-multikolineritas. Sebaliknya, jika semakin tinggi nilai FIF, VIF dan semakin mendekati 1, nilai koefisien korelasi antar variabel bebas menunjukkan bahwa terdapat masalah multikolineritas yang makin serius pada regresi linear kita, ya, itu yang dapat kita lihat. Kemudian satu hal lagi yang penting, bagi Anda yang memiliki tingkat curiosity atau keinginan yang tinggi, nah dari mana nilai VIF ini diperoleh? Ya, ya jika Anda memang benar-benar ingin tahu ya selamat ya, saya ucapkan selamat. Sejatinya diri Anda itu punya jiwa seorang peneliti ya, karena memiliki keingintahuan yang tinggi. Apalagi jika Anda seorang mahasiswa, sangat penting untuk mengetahui dengan baik dari mana nilai tersebut, ya. Meskipun kita dapat dengan mudah menggunakan software pengolah data, ya, namun kita dapat menghitung secara manual. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa lihat di link deskripsi, sudah saya buatkan video tutorialnya. Ya demikian pembahasan kali ini, bagaimana cara kita memahami lebih dalam non-multikolineritas ya. Dengan setelah memahami video ini, teman-teman sudah bisa paham di luar kepala apa itu non-multikolineritas ya. Jika ingin praktek langsung sudah ada video di deskripsi ya, dua-duanya ya. Cara analisis, cara menggunakan software maupun yang perhitungan manual ya. Demikian video dari Kanadata, semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video Kanadata berikutnya. Salam sehat selalu. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.